Nggak bisa saya kalau nggak skate dulu kalau mau ngomong. Ya, barusan kita mendengarkan bagaimana Monita melantunkan lagunya. Judulnya apa tadi, Monita? 168. 168? Iya. Itu kan angka-angka hokian tuh. Nomor bus. Nomor bus. Oh, gitu. Itu nomor bus ke rumah kamu? Bukan. Biasanya kan tadi kita juga melihat video bahwa jazz itu memiliki suatu aura khusus gitu. Mungkin sesuatu yang bisa dirasakan untuk mereka yang mampu menikmatinya. Secara pribadi di masing-masing. Kalau untuk kalian, kalau denger jazz itu ada rasa apa sih yang bisa dinikmati? Maksudnya bisa merasakan ketenangan atau juga merasakan rileks atau apa? Kalau untuk Abdul? Tenang sih, jadi tenang sih. Tenang? Tenang. Jadi kalau lagi stres gitu denger jazz tenang langsung? Langsung tenang sih biasanya. Oh, Abdul tenang. Kalau gue sih rasa asin dan agak pedes ya. Kalau gua rasa sesal di dalam hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari penyataan? Lagu. Kalau Monita? Apa ya? Iya, yang pasti kalau kan soalnya ada yang ballad, ada yang bebop, ada yang apa. Kalau aku paling suka sih sebenarnya kalau nonton live performance gitu kan, karena ngelihat cara musisi yang satu dengan lainnya komunikasi gitu, ngelihat itu sih yang seru. Jadi kayaknya energinya mereka nyampe. Ya kalau mereka lagi main ballad, tenang. Kalau mereka lagi main yang super cepet gitu ya kita juga ikut pusing, tapi seru gitu. Musisi favoritnya Ya. Monita Siapa? Kalau yang dari dalam negeri ada gitaris living legend namanya Om Ulo Patiselano. Oh ya. Kalau Abdul? Kalau dari Indonesia saya Indra Lesmana. Indra Lesmana. Patiselano lawan Indra Lesmana. Nah, kalau Abdul sendiri, selain eksis dengan The Cafe Theory juga, kamu juga seorang produser dan juga menciptakan lagu-lagu untuk musisi Indonesia. Ini sesuatu sampingan atau emang ini lagu-lagu sisa yang aku nggak nyanyiin gitu? Nggak juga. Karena dulu lagu yang aku kasih ke Andin, Moving On, itu lagu yang cukup hits sih. Jadi ya emang aku tetap kasih lagu yang bagus kok. Oh, kasih lagu yang bagus. Tetap lagu yang bagus, cuman emang mungkin nggak cocok di Bawain akunya. Jadi sudah diciptakan sebelum Andin atau memang ketika Andin butuh baru diciptain? kayaknya waktu itu emang benar-benar Andin minta khusus langsung, terus aku buatin, dia suka. Untungnya dia suka, langsung suka. Oh gitu. Jadi emang sebelumnya belum dibuat. Dia langsung suka dan akhirnya jadi ya Moving On itu. Waduh, dan lagunya juga ternyata juga Iya, diterima ternyata baik ke sukses masyarakat. dan ya gara-gara Andin juga akhirnya aku bisa dikenal sebagai pencipta lagu juga. Oh gitu. Wah, apalagi sih profesi yang mau dilakuin lagi selain menyanyi, pencipta lagu? Mungkin catering gitu, catering nggak? Ingin jadi pengusaha. Pengusaha. Iya. Pengusaha lebar rekaman masih sana juga ya. Oke, berbicara mengenai jazz, sepertinya tidak lengkap kalau kita tidak membahas event-event atau acara-acara jazz di Indonesia. Karena menurut dunia luar, Indonesia sudah dilihat sebagai negara yang memiliki ajang jazz yang cukup baik. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Tonight's Recommendation. Yang pertama yaitu Jazz Goes to Campus. Jazz Goes to Campus ini adalah acara tahunan bertema musik jazz yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Festival ini berlangsung sejak tahun 1978, jadi termasuk festival jazz tertua di Indonesia. Ini 1 tahun setelah diselenggarakannya festival jazz tertua di dunia, yaitu North Sea Jazz Festival. North Sea Jazz Festival. Ini Yang paling berikutnya ada juga event jazz yang bernama Kampung Jazz. Nah, Kampung Jazz ini merupakan event jazz terbesar di Kota Bandung. Event ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unpad Bandung. Diselenggarakan pertama kali pada tahun 2008. Banyak sekali musisi-musisi yang mengisi acara tersebut dari tahun ke tahun. Dan bukan hanya dalam negeri saja, tapi dari luar negeri juga ada. Bisa dibilang ini sebuah event internasional. Oh gitu, asal muasal dari anak-anak Unpad ya? Universitas Pangeran Diponegoro. Berikutnya, Bali Live International Jazz Festival 2014. Ini merupakan asosiasi dari Java Jazz Festival yang diselenggarakan di Jakarta, dan acara ini berlangsung pada awal Maret di Taman Bagawan, Bali, dan direncanakan akan menghadirkan musisi jazz papan atas seperti Earth, Wind and Fire, Incognito, Tania Maria, Balawan, dan lain-lain. Oh, ini masih direncanakan? Nah, direncanakan segera akan hadir. Ya, yang sebentar lagi juga akan hadir adalah Java Jazz Festival. Ini sudah memasuki tahun yang ke-10, Jakarta International Java Jazz Festival. Ini merupakan festival musik jazz terbesar yang hadir di tiap tahunnya. Java Jazz biasa diselenggarakan pada bulan Maret di Jakarta.
Dan seperti biasa selain menghadirkan musisi jazz dari dalam maupun luar negeri, tidak jarang festival ini mengikutsertakan genre musik lainnya seperti R&B, soul, reggae, dan lain-lain. Jadi bukan cuma jazz aja, jadi ada aliran musik lainnya. Ini merupakan event terbesar dan juga dinanti-nanti banyak orang, bukan cuma di orang Indonesia aja. Orang luar juga berbondong-bondong kalau bisa ada acara ini. Acara ini tiket-tiket dari Malaysia juga laku banyak, dari Singapura juga banyak yang kesini, ini sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk orang Indonesia. Ya, ini baru yang kita list down. Tadi kata Monita ada juga namanya Ngayok Jazz. Di luar itu. Jazz. Ada lagi nggak event lain yang belum kita sebut, Monita? Tahu nggak? Waktu itu ada Jimbaran Jazz Festival, terus ada apa sih? Oh, Banyuwangi Jazz Festival. Banyuwangi Jazz Festival. Kalau Abdul, tahu lagi main? Ada apa ya? Jazz Traffic, terus itu ada Batam. Jazzina Citos juga itu event bulanan malah. Ya, event bulanan ada Jazzina Citos, ada Batam Jazz juga ada. Batam Jazz juga. Batam Jazz juga ada waktu itu. Sebenarnya banyak banget ya, ada Jack Jazz juga dulu ya. Ya, Jack Jazz ya. Ada Jazz Gunung katanya kan. Jazz Gunung. Ya, Jazz Gunung benar. Jadi sebenarnya Indonesia tuh banyak ya, banyak event-event jazz. Nah, di antara yang telah kita sebutkan tadi, Monita pernah ikut yang mana aja? Java Jazz. Yang paling seru deh yang mana menurut Monita? Seru semua sih sebenarnya. Oh, seru semua. Soalnya audiensnya beda-beda kan. Terus tempatnya juga beda-beda, jadi selalu dapat pengalaman baru sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau Abdul sendiri, pengalaman yang paling menarik ketika ikut yang mana nih? Java Jazz. Mungkin kolaborasi dengan siapa gitu? Waktu itu Java Jazz gue sempet kolaborasi dengan David Naif. Oh, jauh ya maksudnya genrenya. Jadi emang sengaja ngambil genre yang berbeda, dan David Naif tuh kocak banget sih hari itu, benar-benar dia benar-benar ya pokoknya dia jadi dirinya sendiri, dia salto lah dan segala macam. Di acara jazz gitu ya? Di acara itu. Dia waktu datang langsung bilang, "Oh, ini acara jazz ya?" katanya. Wah, pokoknya heboh gitu, jadi lucu sih. Terus kita nyanyiin lagu dia juga, terus kita kolaborasi dengan lagu lain juga, dan yang serunya kan dia nggak hafal, jadi kadang-kadang pakai teks gitu, terus kadang-kadang, Dul gimana nih Dul? Tetap entertain, iya tetap entertain, seru banget sih. Ya sebenarnya memang kalau nonton musik itu bukan kita ngetes skillnya, tapi bagaimana kita bisa ter-entertain dengan pertunjukannya. Seru kan? banget sih, banyak belajar juga sih dari dia akhirnya. Oh berarti nanti Abdul akan belajar salto juga gitu kan? Atau mungkin nanti akan pas setiap pertunjukan akan mulai diseling gitu kan? Seru kan, keluar dari kaca gitu-gitu buat Keluar dari kaca. entertain. Siapa tahu ya. Apa-apa ke darat. Nah, sebenarnya image jazz itu di mata masyarakat adalah musik yang sulit, musik yang high class Jelimet gitu. lah ya. Jelimet, kayaknya nih anak-anak yang IQ-nya tinggi nih untuk belajar. Kesannya begitu nih kan. Nah, kalau menurut kalian yang sudah berkecimpung di dalamnya, sebenarnya kayak gimana sih? Sulit gak sih pelajari jazz? Sebenarnya sih yang penting awalnya udah suka dulu sih sebenarnya. Kalau udah suka dengan musiknya sih sebenarnya nggak bisa dibilang ini musik yang high atau enggak, karena jazz sendiri juga dulu emang musik jalanan di sana gitu, di tempat lahirnya gitu. Jadi kalau mungkin di Indonesia kenapa dibilang musik high, karena kita sendiri kayaknya yang mengkotakan jadi musik yang high gitu. Sebenarnya sih musisi jalanan di luar tetap mainin jazz. Mainin jazz ya? Tetap main jazz. Kalau Dita sendiri gimana? Kan nggak merasakan kesulitan kan dari kecil kan ya? Gimana? Sebenarnya kalau jazz itu sendiri buat aku awalnya memang susah sih, karena aku kayak waktu itu diajak terjun langsung ke jam session, ada pemain drumnya, ada segala macam, mereka memainkan apa ya, pokoknya secara teknis musikal banget lah, pokoknya mereka jago abis gitu, sedangkan aku yang kayak kehilangan tempo, kehilangan apa segala macam. Tapi justru dari pengalaman itu aku jadi tahu kalau jazz itu memang bukan sekedar skill aja, jadi kayak it's in you gitu, kayak jazz itu bukan cuma sekedar lifestyle atau gaya-gayaan doang, kayak itu apa ya, itu sebenarnya sebuah perjalanan sih sampai akhirnya seseorang itu bisa bilang gue nih jazz. Jadi jazz tuh bukan, iya sih bener, karena awalnya juga bukan sesuatu yang dari kalangan yang high class gitu kan, itu sebenarnya musik awalnya dari apa, slave kan sebenarnya kan, dari blues segala macam gitu. Wah, intinya bahwa you have to love it before you into it. Jadi kalau udah cinta mau susah juga dipelajarin kan gitu. Iya betul. Waduh, sebenarnya kalau bicara soal jazz, kalau sekarang ada image-image seperti itu, lewatin aja. Coba aja lu rasain, siapa tahu nanti ketagihan. Nah sekarang kita memiliki beberapa fakta mengenai jazz sendiri, langsung saja lah dia Tonight's Fact. Yang pertama, istilah jazz ternyata tidak memiliki makna atau arti tertentu.
Istilah jazz ternyata hanya dibentuk oleh celoteh dan ocehan semata. Meskipun tidak memiliki makna dan arti yang definitif, namun jazz telah menjadi suatu genre musik yang berkembang pesat di seluruh dunia. Gitu. Berikutnya sih. Berikutnya, Kanada itu menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan event jazz. Kanada menjadi negara jazz di dunia karena memecahkan rekor sebagai penyelenggara event jazz terbanyak, yaitu paling tidak ada 40 kali dalam setahun. Dan juga jazz sering dihubungkan dengan bentuk tari-tarian. Terdapat tari-tarian cikal bakal landasan kreasinya adalah dari musik jazz. Seperti Charleston Dance, Black Bottom Dance, dan juga The Lambeth Dance. Seperti apa dance-nya? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Ya. Kalau kita pikir-pikir, jazz bukan hanya musik jalanan, karena musiknya tadi seperti opening-opening film-film kartun awal-awal dulu waktu hitam putih, Walt Disney, Tom and Jerry, itu musiknya seperti ini. Tapi Broadway juga kayaknya ya, agak mirip juga. Bener, Yang mungkin penting karena... ini terus ada salto-salto, terus ada gaya-gaya puk-pukman gitu. Oh gitu. Tepuk-tepuk manja. Oh, iya. Sampai sekarang masih kepake tuh. Masih ya? kepake. Masih kepake. Ada lagi berikutnya? Louisiana and New Orleans disebut sebagai kota musik jazz. Para musisi jazz pada umumnya menganggap kota Louisiana adalah tempat lahirnya pemusik jazz terkemuka di dunia. Lain halnya dengan kota New Orleans yang merupakan salah satu dari sedikit kota di dunia di mana jika kita bertanya pada anak-anak di sana, apa cita-cita kamu? Jawabannya bukan dokter, bukan juga insinyur mungkin, bukan juga pengacara, melainkan musisi jazz kalau ditanya. Oh, iya. Kamu mau jadi apa? Musisi jazz. Kamu? Musisi jazz. Kamu? Musisi jazz. Jadinya musisi jazz jadi banyak di sana. Oh, jadi banyak di situ ya. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kemampuan dari tamu-tamu kita pengetahuannya mengenai musik jazz. Waduh, berarti di segmen berikutnya kita akan tantang mereka di sebuah challenge. Seperti apa? Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.